Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dahuluhi wa mizanati arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sehat, Bu. Alhamdulillah. Lahir batin, Bu. Alhamdulillah. Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Ini memasuki Ramadan yang ada yang keempat, ada yang kelima nih, Bu. Masya Allah. Selama ini lancar perjalanannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberi kesehatan, kesempatan, memberi kita hidayah, taufiknya sampai kita bisa kersorawuh ke majelis-majelis ilmu yang Masya Allah wanasobo banyak banget Ibu majelis ilmu. Pagi ini aja ada berapa kajian, Bu? Pak Haris nggak bisa, akhirnya diganti sama saya. Berarti kan ada banyak banget. Setiap saya ngeliat bayar, Masya Allah, ini Ahad pagi jam 8, 9, 10 itu sudah kajian semua. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa buat kita warga Wonosobo. Karena saya dulu pernah sampaikan, Bunda, dulu saya waktu di Malaysia, saya 12 tahun ada di sana, Bu. Yang namanya ngaji itu engel, yang namanya ngaji itu harus berbayar, yang ngaji itu susah lah, nggak seperti di Wonosobo. Maka kalau Ibu sudah bisa mensyukuri satu nikmat saja, nikmat bisa tinggal di Wonosobo dengan luar biasa enaknya, mau ngaji tinggal milih mau di mana, mau sama ustadz siapa. Pagi ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah titipkan untuk kita. Masya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Dan Bismillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini adalah dalam rangka sedang menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, yang terbesit di benak saya setiap kali lewat sini, Bu, saya meri, Bu. Ya Allah, senang banget orang yang bisa mewakafkan tempat ini, yang bisa bersedekah di sini, karena setiap jam makan siang itu ramai banget, Ibu. Masya Allah, ini luar biasa. Mari kita sama-sama, nggak harus cuma di sini, Bu, di tempat lain. Tapi saya nggak punya uang, Mbak, saya belum ada rezeki, silahkan mencari amal soleh yang lain, karena Allah memberi banyak banget peluang buat kita untuk melakukan amal soleh. Baik Ibu, saya di flyer itu saya ngasih judul, Bu, mempersiapkan hari terbaik. Apa itu, Bu, hari terbaik, Bu? Kematian. Benar, Masya Allah. Lailatul Qadar, iya, itu juga hari baik. Maka salah satu doa yang kita minta di bulan Ramadan ini, ya Allah, ya Rabbana, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Namun saya yakin Ibu udah full banget, Ibu, masalah Ramadan sudah totalitas. Dari sebelum Ramadan itu udah ngaji, temanya bagaimana mengisi Ramadan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu perlu dikaji ulang. Namun menurut kitabnya Syekh Nawawi, beliau mengutip dari pendapat Ibnu Abbas bahwasanya setiap manusia itu punya hari terbaiknya. Hari terbaiknya kapan, Bu? Yaitu pertemuan dengan Allah. Apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hari kembalinya kita kepada Allah. Kalau semua orang itu bakalan mudik, Bu, Ibu aslinya sini mudik, Bu? Wonosobo, Bu? Ada yang dari luar Wonosobo? Ada. Maka kalau yang dari luar Wonosobo itu mudik pasti ke tempat asalnya, Bu. Saya orang Wonosobo, saya tinggal di Malaysia, lalu saya kalau mudik ke Wonosobo. Rasanya gimana, Bu, kalau mau mudik, Bu?
Senang banget Bu. Sebulan sebelum saya mudik, saya sudah tumbas oleh-oleh. Saya sudah mempersiapkan berbagai macam yang namanya tiket masih larang tetap ditumbas, macet tetap dilakoni. Itu ketika orang mudik. Maka kita hakikatnya itu bukan penduduk asli bumi. Kita orang mana Bu? Surga. Kita adalah orang surga. Yang mampir sedelok ke sini, ya, bersahabat dengan ibu-ibu semuanya, sedekah ke sini, belajar di sini, ngalamin kehidupan di sini, lalu nanti ibu kondur lagi. Kondurnya kemana Bu? Ke surga. Maka itu adalah sebuah kewajiban kemutlakan. Kalau ibu sekarang yang dilakukan A, I, U, E, O, banyak hal yang dilakukan, maka apapun itu ketika nanti ibu kondur, maka pulanglah ke surga. Nah, Allah ke neraka gimana Mbak? Itu kesasar, ampun. Maka Allah senantiasa mengingatkan kita gimana caranya kita itu penduduk surga. Maka kalau mau pulang, pulanglah ke surga. Ibu masih ingat Bu, ketika ibu mantenan? Bahagia nggak Bu waktu ibu menikah Bu? Pol bahagianya. Maka di situ dikatakan raja dan ratu sehari gitu ya Bu. Padahal nggak cuma sehari, panjang harinya. Maka kalau kita bahagia Bu, masih ingat Bu pakai baju apa Bu waktu nikah Bu? Ingat ya? Nikahnya di mana Bu? Ingat ya? Nikah sama siapa Bu? Kelalen. Jangan-jangan nikah sama siapa malah kelalen. Nikahnya sama siapa? Ingat momennya seperti apa? Ingat. Prepare-nya seperti apa? Yang nggak biasa luluran, Ibu. Yang nggak biasa mani-pedi. Artinya kita itu mempersiapkan bertemu sama kekasih di dunia aja kita tarik toto luar biasa. Padahal menurut Jalaluddin Arumi, kematian itu seperti halnya malam pengantin. Masya Allah. Tapi apakah kita sudah siap Bu? Ketika saya tanya, Bu, kalau nanti malam ibu sedo, ibu sudah siap? Siap boten. Banyak dari kita, padahal kita tahu yang namanya kematian itu adalah hari terbaik. Kematian itu adalah seperti malam pengantin. Ibu kemarin dulu waktu nikah, ibu bahagia nggak? Bahagia banget. Kenapa sekarang ketika mau Bu, saya dong deh ketemu sama Allah, nggak siap Mbak? Itu gimana? Padahal kita tahu bahwasanya dan yang sudah ngopeni kita, yang sudah ngasih rezeki buat kita, yang sudah sayang banget sama kita, kok kita disuruh ketemu sama beliau, kita enggak siap. Pertanyaan saya Bu, kenapa Ibu enggak mau seto hari ini atau besok Bu? Belum banyak bekal. Belum siap bekal. Kenapa boleh Bu? Masih banyak dosanya. Kenapa boleh Bu? Masih punya anak kecil atau masih dititipi cucu, Bu? Masih punya hutang yang belum selesai. Apalagi Bu, banyak alasan kita untuk tidak mau meninggal hari ini. Sebuah kisah di mana ada seorang fulan. Ibu pasti sudah banyak mendengar ketika ada seorang fulan usianya 500 tahun, di mana di dalam 500 tahun itu dia hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadahnya di mana, Maida? Beribadah di rumah? Bukan. Di masjid? Bukan. Beribadahnya di mana? Di hutan. Beliau tinggal di hutan. Allah kasih satu mata air untuk kehidupan beliau, untuk makan, minum, dan yang lain sebagainya. Dan Allah kasih satu tumbuhan, satu buah yang dia konsumsi untuk mempertahankan hidupnya. Kinten-kinten si bapak ini kenal sama opor nggak Bu? Rendang? Enggak. Maka Masya Allah, kehidupannya hanya makan satu jenis buah
dan minum satu dari air mata itu. 500 tahun Bu, bayangin. Mereka, beliau itu hidup hanya untuk beribadah. Setelah 500 tahun, Malaikatul Maut mencabut nyawanya atas perintah Allah. Ya Malaikatul Maut, cabut nyawa fulan karena sudah cukup jatah hidupnya. Dicabutlah nyawa fulan. Lalu Allah bilang, ya Malaikatul Maut, masukkan fulan ke dalam surgaku dengan rahmatku. Artinya masukkan dia dengan atas kasih sayangku. Si fulan ya, yang sudah merasa ibadahnya panjang banget, kita ngantos tahun Bu? 500 tahun. Beliau bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak mau kalau masuk lewat jalur rahmah. Saya nggak mau masuk kalau lewat kasih sayang. Coba saya pengen masuk pakai jalur amal. Karena sudah 500 tahun. Oke, kata Allah, kita timbang ya. Setelah ditimbang, lalu Allah memutuskan lihat hasil timbangannya, ya Tuhan, ketahuilah amal ibadahmu yang 500 tahun itu hanya mampu membalas satu kenikmatan bola mata. Mampu membalas kenikmatan satu bola mata. Yuk ibadah saya, ibadah kita yang tadi subuh rakaat pertama aman, rakaat kedua pemakan pasang Ibu. Mengko buku arep nganggo apa ya? Mengko kira-kira foto kelambine apa, toplese isi apa? Masya Allah. Kalau kita beribadah, kita pengen surganya Allah dengan level keibadahannya saya, kira-kira masuk surga nggak ya Bu? Ibu udah bisa ngiling-ngiling, udah bisa memperhitungkan kira-kira bakalan masuk surga orang ya? Kalau manusia mau masuk surga dengan amal ibadahnya, maka rasanya tipis Bu. Maka di dalam hadis sahih, la ahadun, sesungguhnya tidak akan ada manusia satupun yang masuk ke surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Maka dari hadis itu kita garis bawahi, Bu, Ibu nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan amalnya Ibu, tapi pakai apa Bu? Jalur rahmah, jalur kasih sayang. Terus Ibu tanya lagi dong, terus ngapain sekarang disuruh puasa Ramadan gitu? Terus ngapain selama ini disuruh sedekah? Terus ngapain selama ini harus disuruh sholat malam, sholat 5 waktu dan yang lain sebagainya? Maka jawabannya adalah amal ibadahnya kita itu adalah hanya sebagai rayuan, ya. Kita itu lagi ngerayu Allah. Ada yang rumahnya ini dari mana aja, banyak banget dari mana-mana, Masya Allah. Lalu di sini di majelis ini kita tuh lagi, ya Allah, ya Rob, lihat aku ya Rob, aku loh lagi ngaji, aku loh lagi menuntut ilmu. Biar apa? Biar dapat amal yang banyak, biar masuk surga. Gak cukup Bu amal kita. Maka dari situ kita lagi merayu Allah, ya Rob, lihat hambamu ini yang harusnya hamba di rumah lagi ngapain Bu? Nyetrika, ngasai. Tapi kok malah rawuh kesini, lihat aku ya Rob, kasihani aku ya Rob, sayangi aku ya Rob, sehingga hamba pantas masuk ke dalam surgamu. Gitu Bu. Jadi amal yang kita lakukan itu bukan semata-mata modal kita untuk masuk ke surganya Allah, tapi itu hanya sebatas rayuan. Allah, lihat aku ya Rob, aku sudah memantaskan diri, pantaskan aku untuk mendapat rahmat-Mu sehingga hamba mampu dan pantas masuk ke dalam surga-Mu. Masya Allah, luar biasa. Maka selain itu kita juga pengen Ibu punya kematian yang husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon husnul khotimah ya Rabb, dan na'udzubillah, dan jangan Engkau berikan aku su'ul khotimah. Dari mana Bu kita husnul khotimah? Maka husnul khotimah itu
itu adalah mulainya dari hari ini. Yang menentukan husnul khotimah itu sebetulnya ibu sendiri loh Bu. Ya, amalnya ibu, totalitas atau tidak, itulah yang menentukan ibu husnul khotimah atau tidak. Husnul khotimah dan su'ul khotimah itu adalah choice. It's a choice. Itu adalah pilihannya ibu. Ibu aja milih sing tinggi. Nek sing su'ul khotimah silahkan lenggengi sing nemen. Leno boleh Bu, ngapusi sing nemen dan yang lain sebagainya, maksiatnya dikatakan. Tapi kalau ibu mau husnul khotimah, silahkan diperbanyak hal-hal yang baik. Maka sesungguhnya Allah mematikan seseorang itu dalam kondisi kebiasaannya. Ibu biasanya nopo? Apik nopo elek kebiasaannya? Maka yang kita minta adalah dari detik ke detiknya seorang muslim harus melakukan kebaikan. Why? Kenapa Bunda? Karena kita nggak tahu yang namanya umur. Bu, ibu tahu Bu, di dalam hadisnya, walaupun ini hadis dhaif, malaikatul maut itu datang ke kita tuh berapa kali Bu? 70 kali. Walaupun itu hadisnya dhaif, tapi kita bisa melihat bahwasannya oh iya, kematian itu deket banget. Kematian itu mengintai kita. Nek sedino ping 70, kinten-kinten sakniki siapa yang lagi diinjen Bu? Masya Allah. Walaupun di dalam hadis sahihnya malaikatul maut datang kepada kita sebanyak 3 kali. Kapan Faidah? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu kapan malaikatul maut datang kepada kita. Pagi bisa jadi, siang bisa jadi, sore bisa jadi. Maka mau pagi, siang, sore maksimalkan diri dalam kondisi amalan-amalan yang baik. Maka kalau Allah mematikan kita, malaikatul maut nyabut nyawa kita, itu pastikan kita sedang melakukan amal soleh. Dan ciri-cirinya atau apa sih Mbak yang dibawa? Maka malaikatul maut datang kepada kita sehari 3 kali. Apa yang dibawa Bu? Yang dibawa adalah catatan rezekinya. Seseorang ya pasti sudah dijatah rezekinya. Contoh Mbak Indah, dino iki, dino Ahad, jam semini. Malaikatul maut lagi ngeliat saya. Lalu yang dilihat adalah jatah kehidupan saya, jatah rezeki saya. Dilihat, oh udara masih punya, air masih punya, uang masih ada jatah, kasih sayang masih ada jatah. Tarik, tutup lagi. Nanti waktunya datang lagi, dilihat lagi. Apa yang dilihat Bu? Jatah rezekinya. Kok sampai hari ini ibu masih hidup? Artinya ibu masih punya jatah rezeki. Sementara kita suka takut ya Bu. Aduh, ngesuk foto, beli baju mau pakai uang dari mana? Aduh, ngesuk nek wis pensiun pripye yo? Aduh. Bunda, Allah nggak pernah dolim sama hambanya. Ketika Allah bisa menghidupkan hambanya, memberi kehidupan kepada hambanya, ibu masih dibangunkan tadi pagi dan sampai detik ini ibu masih hidup, artinya ibu masih punya rezeki. Jadi di sini kita udah nggak boleh loh Bu, nggak boleh sama sekali gersulong. Gak boleh sama sekali, aduh besok prike, aduh besok maaf opo, aduh mau naik pensiun gimana dan yang lain sebagainya. Stop. Karena kita sudah tahu bahwasannya malaikatul maut datang kepada kita sehari 3 kali dengan membawa catatan rezekinya. Dari situ aja kita tahu ya betapa Allah itu sayang banget sama kita. Udah pernah dengar cerita ketika ada seorang ibu dan anak ya ditawan lalu dipisahkan. Bu bisa bayangin ketika ibu tersingkahuan putra cilik lalu ibu dipisahkan sama putrane. Masya Allah, kira-kira apa yang dirasa oleh ibunya? Sakit banget ya Bu.
Lalu setelah itu Allah pertemukan kembali si ibu dan si anak. Si anak diciumin, digendong, pokoknya pual sayangnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ya sahabat, lihat ibu dan anak itu. Mungkin nggak si ibu melemparkan anaknya ke api? Lalu kata sahabat apa bu? Nggak mungkin si ibu melemparkan atau goreng anaknya gitu kan? Tidak mungkin. Maka Rasul SAW berkata, sungguh ketahuilah, kasih sayang ibumu, kasih sayang Allah itu jauh berkali lipat daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka di sini kita imani bahwasanya Allah itu sekarang lagi melihat kita. Allah itu sekarang itu lagi menjamin rezeki kita. Maka tetap husnudzon sama Allah, tetap menjadi manusia terbaik versi ibu, jangan versi orang lain. Kita tuh sering loh bu, sebagai ibu-ibu itu melakukan kebaikan atas dasar apa bu? Wong liyo. Maka di sini ayo kita mulai dari diri sendiri bahwasanya melakukan kebaikan itu adalah untuk kemaslahatan diri sendiri, karena betapa sayangnya kita sama Allah, karena Allah juga sayang banget sama kita. Lalu bentuk lagi kasih sayangnya Rasul kepada kita bahwasanya di urusan kematian ini Rasul SAW itu di dalam kata Imam Qurtubi, beliau menggambarkan ada sebuah percakapan. Imam Qurtubi bercerita di dalam kitabnya bahwasanya Nabi SAW berkomunikasi dengan malaikatul maut. Bu, ibu naik ujian, terus kayak mau tahu ujian bukan bu? Salah. Ibu naik kerawuhan besan, luwih seneng sing dikabari 2 minggu sebelum atau yang ujuk-ujuk datang ke rumah. Biasanya dari jauh bu. Ibu lebih senang yang mana bu? Dikabari dulu atau ujuk-ujuk rawuh bu? Dikabari dulu dong ya, biar bisa apa bu? Siap-siap, toto-toto, masak-masak rian ibu. Maka sama Nabi SAW itu juga memastikan kondisi kita itu dalam kondisi prima, dalam kondisi baik ketika dicabut nyawanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikatul maut, ya malaikatul maut, nopo panjenengan sudah memberi aba-aba kepada umatku ketika engkau nanti mau mencabut nyawanya? Lalu malaikatul maut bilang, sudah. Ya, bu, sudah dikasih tahu. Nopo contohnya bu? Maka malaikatul maut bilang, saya sudah mengirimkan sinyal-sinyal kematian kepada manusia, antara lain yaitu berbagai macam gangguan. Yang pertama yaitu berbagai macam gangguan. Mbak, saya tak ngaji tapi selonjor nggih. Itu gangguan bukan bu? Iya. Yang sepuh-sepuh boleh tembok kali selonjor, masya Allah. Udah izin dulu bu, Mbak Indah, saya ngaji tapi saya tak selonjor ya. Boleh, silahkan, masya Allah. Ini salah satu gangguan. Kenapa bu? Karena nek tempo, nek bu, silo, masya Allah, bangun itu rasanya kata sebentar teman samparan ibu. Ini adalah salah satu gangguan di mana ternyata kalau versi manusia yang memiliki hati keras, lumrahlah lawang wis tuwa. Tapi kalau orang yang punya hati lembut dan ini adalah tahu sinyalnya, oh iya, ini adalah sinyal kematian. Tapi banyak dari kita yang mengelak, iki kemak kok asam urat, iki kemak kok telepon dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu delegasi ataupun ini adalah salah satu sinyal yang sudah Allah berikan melalui malaikatul maut. Yang kedua yaitu penyakit. Masya Allah. Itu ada yang bawa payung nggak di sini bu? Ada bu. Awan atau sedikit
maka saking geriau panas sampai ke sini ada yang bawa payung, Bu. Kenapa Bu bawa payung? Takut kehujanan. Emang ingin nopo Bu naik hujanan, Bu? Masuk angin, Bu. Masya Allah. Greges. Kalau dulu Bu, zaman 20 tahun yang lalu, Ibu hujanan masuk angin bukan Bu? Tapi kenapa sekarang Ibu kalau hujanan sidik, greges, sidik, mawon pun langsung why? Kenapa? Maka ini adalah salah satu sinyal bahwasannya Allah itu nggak pengen ketika kita meninggal itu ujuk-ujuk, tapi semuanya sudah dikasih tanda. Namun kita yang suka nggak paham sama tanda ini, kenapa kok sering iyong, sering gerah, sering masuk angin, itu adalah salah satu tanda yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah uban. Bu, pun kata ubannya Bu, kalau walaupun uang kabeh Bu. Kalau kita Bu, ketika melihat uban dulu Bu, flashback ke dulu zaman now. Ketika melihat satu uban, apa yang ada di pikiran Ibu? Pinset di pinset. Apa ini arep diwarna apa kira-kira ben ora ketok uane gitu Bu? Maka banyak dari raja-raja terdahulu bahkan ketika beliau melihat satu helai uban itu beliau langsung taubat. Kenapa? Karena beliau tahu ini adalah sinyal kematian. Tapi kita sebagai orang awam, sebagai orang yang masih atos hati ini, yang kita cari adalah pinset, mana pinset? Kita pengen nyabut. Maka di dalam hadisnya dikatakan bahwasanya uban itu adalah cahaya di yaumil kiamah. Maka kita tidak disarankan untuk mencabut uban, karena itu nanti yang akan jadi penolongnya Ibu, gitu ya. Lalu tadi sudah uban. Lalu yang selanjutnya adalah berbagai macam yang menyedihkan. Bu, berbagai macam yang menyedihkan apa Bu? Ibu ketika ngoco sakniki kalian ngoco zaman biyen seneng pun Ibu? Seneng sakniki nggih Bu? Ayu sakniki Masya Allah. Yang dulu polos sekarang udah mulai polkadot nih Bu. Sudah ada motifnya. Yang dulu lurus, kencang, lempeng, sekarang sudah mulai ada plisketnya. Masya Allah. Ini adalah salah satu buat perempuan rasanya itu yang menyedihkan. Sudah ada fleknya banyak, keriputnya banyak, sudah ada timbul apa Bu? Yang kayak tai lalat gitu Ibu. Masya Allah. Apakah itu dianggap yang menyedihkan? Ya, buat sebagian manusia. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah sinyal yang Allah kirimkan untuk kita. Lalu apalagi Bu? Berkurangnya pendengaran. Ibu riyen nek diglendengi mireng Bu? Mireng Ibu krasa. Nek sakniki diglendengi dipengoki mawon boten mesti mireng Ibu. Masya Allah. Lalu selain berkurangnya pendengaran, berkurangnya penglihatan. Ya Allah, nek riyen Masya Allah sekol atuh wae pun ketok Bu. Nek sakniki pripun Bu? Nek maos Bu? Masya Allah, saya ngeliat ibu-ibu tuh kalau baca tuh atuh banget, soyo orang ketok gitu ya. Tapi Masya Allah, inilah yang terjadi. Satu lagi, berkurangnya ingatan. Simbah, Bu, pun pikun, mau sindeleh kunci nang dia. Iya, kadang dipegang sendiri. Kapan Bu ketemunya Bu? Nek pas lagi sholat cari Bu, ya Allah. Dari situ aja kita udah tahu ya Bu, kualitas sholatnya kita nek golek barang itu kelingan pas lagi sholat, ya Allah. Berarti kita tahu, ya Allah, berarti kadar sholatnya kita itu rendah banget. Maka kita nggak mungkin Bu kalau kita mau masuk surga itu dengan amalan yang kita punya. Maka kecil banget amalan yang sudah kita dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah beri. Ibu sampai ke majelis ini, wonten sing astane mboten wonten?
Lengkap ya Bu semuanya, Masya Allah. Kenapa Bu? Itu semuanya karena kasih sayang Allah, bukan karena kadang manusia masih jumawa Bu. Ya Allah, nyokan laku hati-hati. Ya Allah, saya kan apalagi Bu, itu alihnya manusia yang masih jumawa. Padahal kebaikan yang Ibu sekarang terima, kesehatan, kesempatan, dan yang lain sebagainya, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah. Lalu yang selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bernegosiasi, beliau ngobrol sama malaikatul maut, dan beliau penasaran malaikatul maut itu seperti apa. Bunda kita bisa nggak ya melihat malaikatul maut? Bisa nggak? Maka kita bisa melihat malaikatul maut. Walaupun ini masih ada beberapa istilah di mana malaikatul maut kita bisa menyaksikan satu kali kapan pas malaikatul maut datang mencabut nyawa kita. Lalu di dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdialog dengan malaikatul maut. Ya malaikatul maut, kamu bisa nggak nunjukin wajahmu? Malaikatul maut nggak mau Bu, karena ternyata malaikatul maut ketika itu menampakkan diri mengerikan, sangat-sangat mengerikan, buruk, menakutkan, dan yang lain sebagainya. Maka di sini diketahui bahwasanya malaikatul maut itu memiliki dua wajah, di mana wajah yang pertama yaitu malaikatul rahmah. Malaikatul rahmah itu adalah malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Sementara yang kedua adalah malaikatul adab. Malaikatul adab itu adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang musyrik. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang paling tenang, yang soleh luar biasa, punya kedekatan dengan Allah yang sangat baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat malaikatul adab. Malaikatul adab itu sih Bu, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang musyrik. Lalu ketika dilihat, Masya Allah, Nabi Ibrahim, beliau manusia yang setenang itu, beliau hampir pingsan. Kenapa? Gara-gara saking eleke, saking menakutkannya, saking menyeramkannya malaikatul maut. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim melihat malaikatul rahmah. Malaikatul rahmah adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin. Ketika dilihat, Masya Allah, ganteng, rupawan, gagah, luar biasa. Maka Nabi Ibrahim bilang, maka tidak ada satu manusia pun yang tidak pengen meninggal dunia. Kenapa? Karena saking baik, tampan, ganteng, luar biasa. Pertanyaannya, Bunda pengen ketemu sama malaikatul adab atau malaikatul rahmah? Ini pilihan loh Bu, ini pilihan loh Bu. Ibu boleh milih mau sama yang malaikatul adab atau malaikatul rahmah. Kalau pengen ketemu sama yang mengerikan, yang jelek dan menyeramkan, silahkan teruskan bermaksiat. Tapi kalau ibu pengen ketemu sama malaikatul rahmah, malaikat yang ganteng, rupawan, luar biasa, silahkan perbanyak amal soleh. Maka husnul khotimah bisa dimulai dari hari ini. Hari ini penentunya Bu, besok juga penentunya. Maka kalau seseorang dikatakan gerbang masuknya seseorang itu di usia 40 tahun. 40 tahun tuh punya angka keramat gitu katanya Ibu. 40 tahun itu ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah untuk bisa membinasakan Fir'aun. Itu berdoa nunggu berapa tahun Bu? 40
tahun baru diijabah sama Allah. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi usia juga 40 tahun. Maka kita juga punya makna di usia 40 tahun. 40 tahun adalah gerbang. Ya, ibu yang sekarang sudah 50 tahun, yang sekarang sudah 60 tahun, cross check 40 tahun biyen tuh saya ngapain ya? Kalau ibu di 40 tahun bisa melakukan, ini gerbangnya bu, kalau 40 tahun kok amalannya sudah baik, amalannya sudah amal solihnya sudah bagus, ibadahnya juga sudah bagus, insya Allah gampang di 50, 60, 70 juga bakalan bagus. Tapi kalau gerbangnya 40, di 40 tahun bu, ibu 40 tahun itu saya sok ngelendengi buatan bu, selesai sok maksiat buatan bu. Masya Allah. Maka segeralah bertobat, karena Allah pengen di usia 40 tahun itu adalah gongnya. Kalau 40 tahun kok bisa melakukan hal yang baik, maka mudah 50, 60 sampai tutup usia itu melakukan perbuatan baik. Tapi kalau 40 tahun ternyata masih banyak maksiat yang dilakukan, maka selamat datang di 50, 60, 70 bahkan tutup usia pun na'udzubillah kita masih berpotensi melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka monggo Bunda, ini usia sekarang udah berapa Bu? Plus kakak pokoknya Masya Allah. Maka di usia yang sekarang kok sudah 40 tahun, maka kata para ulama Bu, beliau bilang bahwasanya Allah punya visi misi, punya tujuan. Kenapa kok hari ini yang usianya lebih dari 40 tahun masih dikasih usia? Tujuannya buat apa Bu? Tujuannya adalah untuk sering-sering meminta maaf dan memberi maaf. Karena urusan maaf itu mempermudah hisab kita nanti di akhirat. Bu, cross check lagi. Di Ramadan ini kita nggak cuma puasa fisik, kita nggak cuma puasa nahan perkara makan dan minum, tapi gimana kita mencoba menahan batin kita, menahan kenapa mulai Bu? Hasad kita. Masya Allah, perempuan itu rentan banget sama perkara hasad. Hasad itu apa Bu? Iri, dengki, ya. Hasad itu bahasanya gini, nek dek seneng kok nyong rasane rotok ora seneng ya. Nek dek lagi ora seneng kok rasane nyong rotok seneng ya. Itu adalah hasad. Nek dek lagi laris banget kakangane kok rotok serik ya. Nah, ini adalah hasad. Ada Bu di sini yang seperti itu? Kalau kamu lagi bangkrut, lagi sepi dodolane kok nyong rasane rotok seneng ya. Ini adalah hasad. Pun semua manusia Allah selipkan rasa hasad. Setiap manusia, artinya mau ustadz, mau presiden, mau guru, mau siapapun, selama itu masih menjadi anak cucu Adam, maka Allah selipkan perasaan hasad di dalam dirinya. Maka Bunda ketahuilah, Bunda pengen masuk surga Bu? Pengen ya, karena kita kan manusia surga yang harus kembali ke surga. Di dalam Al-Quran, tadi saya baca surat apa ya pagi-pagi itu. Jadi prosesinya adalah ketika Allah memberikan 8 pintu surga, ada pintu surga ahli puasa, ahli sedekah, ahli thalabul ilmi. Bu, ibu sampai di usia segini, ibu sudah bisa mengidentifikasi amalan andalan ibu nopo? Nek nyong mending kono sedekah, soalnya nyong nek weruh sego mengkono hawane arep sarapan, Bu. Maka saya lebih memilih nyong mending sedekah wae lah timbang poso. Nek nyong mending poso timbang salat tahajud. Artinya setiap kita itu punya potensi. Kita itu harus tahu andalannya kita itu apa.
Maka ibu 8 pintu surga yang sudah Allah sediakan, nanti proses masuk surga itu adalah sak kelompok. Semoga di majelis taklim ini adalah salah satu kelompok yang Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Lalu ketika kita sudah dipondok-pondok sama Allah, lalu kayak masuk pesawat itu Bu, ada waiting room-nya. Kita disuruh nunggu dulu. Apa yang Allah lakukan di situ? Allah bilang wa naza'na fi qulubil muslimina minal ghillan. Lalu di situ Allah menanggalkan perasaan hasad. Artinya Bunda, seseorang yang mau masuk ke surga, ini ada 8 pintu surga, ibu ditahan dulu. Apa yang dilakukan sama Allah? Allah melakukan wanaza'na, Allah tanggalkan, Allah bersihkan. Apanya Bu yang dibersihkan Bu? Kemaluannya? Bukan. Hutangnya? Bukan. Apanya Bu? Dosa-dosanya? Ya, Allah menanggalkan hasad dari dalam hatinya. Yang artinya Bu, orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah, itu syaratnya adalah harus bersih dari rasa hasad. Padahal setiap manusia dikasih perasaan hasad. Maka ini butuh ilmu lagi untuk mengelola gimana caranya biar hasad tidak melulu menjadi dosa, tapi kita kelola agar menjadi sebuah kebaikan. Ada nggak Mbak ilmunya? Ada, tapi kita nggak bahas sekarang. Maka hal yang perlu dilakukan adalah Bunda, di Ramadan tahun ini kita pengen totalitas, kita pengen maksimal. Ketika kita ketemu sama pasangan dunia aja luar biasa. Ibu-ibu sok tutup kari kali garwane mboten Bu? Mboten lepat Ibu. Masya Allah, kadang-kadang sering. Masya Allah, ketika kita mau bertemu sama pasangan dunia aja itu bahagia luar biasa. Walaupun kenyataannya Masya Allah yang namanya dilematika, problematika rumah tangga tetap harus ada. Kenapa? Ya itu memang sunahnya seperti itu. Kalau ketemu sama pasangan di dunia aja bahagia, lalu gimana kita caranya ketemu sama kekasih abadinya kita, yaitu Allah. Allah pengen kita itu nanti datang pulang sama Allah itu bukan di kondisi kita lagi ngelampruk, Ibu koyo anduk teles, bukan. Ya wes lah, mending mati wae timbang urip koyo ini, bukan. Tapi Allah pengen kita itu ketemu sama Allah di kondisi kita prima, di kondisi kita siap bahwasanya pertemuan yang terbaik, hari terbaik itu adalah pertemuan kita sama Allah. Bu, direnungi lagi Bu, ketika kita meninggal nanti, ya, kita tuh di kondisi yang benar-benar kita itu siap itu siap dalam segala sesuatu. Kapan disiapinya? Mulai hari ini. Kenapa? Karena kita tahu kematian itu dekat banget. Maka hal yang perlu dilakukan adalah totalitaskan diri hari ini. Maka insya Allah kalau kita sudah memang totalitas amalnya, insya Allah kita bakalan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang perlu dilakukan adalah Bunda, peringatan yang tadi, ada berapa Bu peringatannya Bu? 6? 7? Ketika ada 7 peringatan yang sudah malaikatul maut kasih ke kita, maka Bunda, Allah pengen kita tuh punya hati yang lembut, bahwasanya semua ciri-ciri, semua tanda-tanda itu adalah tanda-tanda bahwasanya Allah sayang sama kita. Nanti ketika Bunda mau dipanggil lagi sama Allah, itu sudah siap. Yang Allah tidak mau adalah, ya Allah, kok saya nggak dikasih tahu, padahal saya belum siap. Itu ya. Maka Allah bisa jawab, sudah saya kasih
tahu minimal dari 7 tanda-tanda yang sudah aku kirimkan. Tapi sayangnya banyak dari kita yang masih keras hatinya, sehingga menganggap uban, menganggap penyakit, menganggap keriput itu hanya sebatas yolumrai lois tuwo. Padahal itu adalah sinyal kematian. Bu, semutan bukan sinyal kematian gitu nih Bu. Masya Allah. Maka ayo kita siapkan di Ramadan ini, kita totalitaskan amalan-amalan kita, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Dan di Ramadan ini kita pengen banget, Ibu perempuan itu kan ahli sejarah ya Bu. Apa maksudnya Bu ahli sejarah Bu? Ya Allah, yang kelingan banget kayak bukai menfitnah saya di Repu Kliwon jam 12.05. Dia bilang begini, begitu. Bu, kita itu perempuan itu ahli sejarah, dimana apa yang dulu banget dilakukan sama orang kita masih suka ingat ya Bu. Iya, ingat boleh, tapi pertanyaannya apakah sudah dimaafkan Bu? Maka kalau Ibu orang yang tidak memaafkan tuh ibaratnya gini Bu, nyonggo sedino, rong dino. Ibu kalau saya nyonggo kayak gini sejam masih bisa Bu? Bisa. Nek 5 jam mulai pegel Bu. Saya sambil ngasai, saya sambil bawa motor, tangan saya kayak gini. 2 hari, 3 hari, 4 hari, kinten-kinten kemeng mboten Bu. Kemeng. Maka inilah ibarat orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Dia melakukan aktivitas baik pun rasanya pegel, rasanya capek. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang belum dia maafkan. Maka belajarlah memaafkan, karena pada hakikatnya kita juga pengen dimaafkan. Syaratnya kita dimaafkan adalah ayo kita belajar untuk memaafkan diri. Maka konklusinya adalah itu Bunda, bahwasanya Malaikatul Maut sudah mengirimkan delegasinya, Malaikatul Maut sudah ngirimin sinyalnya. Tapi seberapa peka hidup kita, seberapa lembut hati kita untuk melihat sinyal itu. Malaikatul Maut datang berapa kali Bu sehari Bu? 3 kali. Apa yang beliau bawa Bu? Catatan rezeki. Maka pastikan Ibu hidup di dunia ini adalah dalam keyakinan, dalam iman bahwasanya Allah pasti mencukupkan kita. Bun, masih ada yang suka ngeresulo nggak sama hidupnya Bu? Ya Allah, ini tak uripe nyong kayak gini temen. Ya Allah, punya suami kok yang pesek dan yang lain sebagainya. Bunda, saya tekankan sekali lagi dulu bahwasanya sebelum kita diciptakan ke dunia ini, maka kita sudah ada MOU sama Allah. Apa MOU-nya? Kita tuh semuanya udah dikasih tahu, Mbak, nanti suamimu kayak gini ya, nggih. Nanti rezekimu kayak gini ya, siap. Nanti kehidupanmu begini ya, iya. Kita sudah MOU Bu, kita udah salaman gitu ya, ibaratnya kita sudah sepakat. Tapi ketika sampai di dunia, ternyata kok kayak gini ya, gak sesuai dengan ekspektasi. Suaminya gimana Bu? Pelit gak Bu? Pak Ibu, pesek Bu? Mancung, ireng Bu? Buatan putih, Masya Allah, apian luar biasa. Maka Bunda, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini hari ini, maka sesungguhnya kita tuh sudah MOU, sudah sendiko dawuh, sudah dikasih tahu, hanya kitanya saja yang tidak sadar. Maka ayo tetap husnudzon sama Allah, tetap husnudzon sama takdir-takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan ketika nanti hari terbaik itu datang, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah memberikan rahmatnya sehingga kita mampu dan kita pantas masuk ke surganya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dari apa yang disampaikan bisa memberi manfaat
bisa memberi kebaikan untuk saya pribadi dan juga bunda semuanya, dan semoga Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan semoga di Ramadan ini Allah perbaiki, Allah dempul semuanya kekurangan, ke segala sesuatu. Maka ini adalah kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri, teruslah meminta maaf dan teruslah memberi maaf. Sekian dan terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.